Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohania Putri Apriliawati, NPM 20030210050. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah. Mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Assalamualaikum Bapak. Sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin menandai munculnya Daulah Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Daulah ini banyak memberikan sumbangan untuk kejayaan Islam, di antaranya dengan banyaknya ekspansi yang dilakukan sehingga menambah wilayah kekuasaan. Selain itu, peradaban juga berkembang pesat di zaman ini yang ditandai banyaknya corak bangunan indah serta fasilitas umum. Begitu pula perkembangan ilmu pengetahuan yang berpusat di Basrah dan Kufah. Banyak pula tokoh yang muncul, salah satunya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masanya, Daulah Bani Umayyah mencapai puncak kesuksesan. Beliau memimpin pemerintahan dengan baik dan bijaksana. Dengan salah satunya, capaian terkenalnya mampu menghadirkan kesejahteraan hingga sulitnya menemukan orang miskin yang mau menerima zakat. Kegemilangan Daulah Bani Umayyah pada akhirnya tidak dapat mencegah keruntuhan setelah berkuasa sekitar 139 tahun. Berbagai masalah menimpa kekuasaan Bani Umayyah, mulai dari proses pergantian kepemimpinan yang tidak memiliki sistem yang jelas sampai dengan munculnya pemberontakan dari beberapa suku. Penyebab lainnya adalah kebiasaan kehidupan sebagian pemimpinnya yang terlalu bermewah-mewahan, fanatisme kesukuan, melemahnya militer, yang tentunya semua itu seiring dengan memudarnya komitmen terhadap nilai-nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian mengakibatkan kebangkitan keturunan paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Daulah Abbasiyah sejak pertama berdiri pada tahun 132 Hijriah sampai berakhir pada tahun 656 Hijriah. Telah dipimpin oleh 37 orang khalifah dengan ragam gaya kepemimpinan dan kebijakan yang berbeda-beda. Dalam literatur sejarah, diceritakan bahwa dinasti Abbasiyah lebih serius pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Hal ini yang membawa kemajuan ilmu pengetahuan seperti gerakan terjemah beberapa disiplin ilmu ke dalam bahasa Arab. Seiring dengan masifnya perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah, banyak pula praktek-praktek baru dalam kehidupan sosial dan agama masyarakat pada masa itu. Salah satunya adalah kegiatan perekonomian, seperti dikenalnya uang jenis baru yang terbuat dari tembaga, fulus, yang mana sebelumnya uang terbuat dari emas, dinar, dan perak dirham. Pada masa Abbasiyah jugalah istilah jihbis yang dulu dikenal sebagai penagih dan penghitung pajak barang dan tanah, kemudian lebih dikenal sebagai penukaran uang. Dan jihbis kemudian bertransformasi dengan menerima titipan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Di antara khalifah yang pernah memimpin imperium Bani Abbasiyah adalah Abu Ja'far al-Mansur. Beliau dikenal sebagai salah seorang khalifah yang sangat keras dalam peneguhan kedudukan keuangan negara. Beliau melakukan intervensi harga demi mengendalikan harga-harga di pasaran dengan memerintahkan bawahannya untuk melaporkan harga. Tidak heran jika pada saat beliau meninggal dunia, kekayaan negara mencapai 810 juta dirham. Selain karena beliau memang sangat menghemat dana Baitul Mal, beliau juga betul-betul meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi perkembangan perekonomian negara. Daulah Bani Abbasiyah mencapai puncak popularitasnya pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mum. Literatur berbahasa Yunani mulai banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Banyaknya orang-orang yang diutus ke kerajaan Romawi untuk membeli manuskrip. Pada mulanya, buku-buku mengenai kedokteran kemudian berkembang mengenai filsafat dan ilmu pengetahuan lain. Aktivitas keilmiahan ini mendapat alokasi dana yang cukup besar dari Baitul Mal. Salah satu masterpiece
Harun ar-Rasyid adalah mendirikan pusat penerjemah yang juga berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar yang diberi nama Baitul Hikmah. Kesejahteraan sosial, kesehatan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan kesusastraan berkembang pesat dan berada pada masa keemasannya. Khalifah juga sangat perhatian pada masalah perpajakan. Beliau menunjuk Abu Yusuf untuk menyusun sebuah kitab untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan perekonomian syariah yang masih dikenal sampai saat ini, yaitu Al-Haraj. Berbeda dengan kekhalifahan Bani Umayyah yang meletakkan pajak yang tinggi pada para petani, kekhalifahan Abbasiyah justru meringankan pajak hasil bumi. Kota-kota administratif tentang Muslim seperti Basrah dan Kufah menjadi pusat pengembangan pertanian dengan didatangkannya buruh tani dari kawasan Afrika Timur. Pada era ini, lahan pertanian di berbagai wilayah pun diperluas. Juga dibangunkan sistem perhubungan ke daerah pertanian, baik darat maupun air, kemudian dibangunkan dan diperbaikinya bendungan dan kanal untuk irigasi. Sehingga perkembangan pertanian ini menjadi salah satu sektor pemasukan terbesar negara. Sektor ekonomi ini menjadi salah satu sektor pemasukan terbesar negara. Sektor ekonomi lain yang juga berkembang pada masa ini adalah perdagangan dan industri. Khalifah al-Rasyid membentuk satu badan khusus yang bertugas mengawasi pasar dagang, mengatur ukuran timbangan, menentukan harga pasar untuk menghindari terjadinya penyelewengan-penyelewengan. Di antara usaha-usaha lain yang dilakukan untuk memajukan sektor perdagangan adalah dengan dibangunkan armada-armada untuk melindungi pantai dari serangan bajak laut. Selain itu, juga dibangunkan fasilitas bagi para pedagang seperti sumur-sumur dan tempat peristirahatan di jalan-jalan yang dilalui kafilah berdagang. Di antara kegiatan ekonomi yang berkembang pada masa ini adalah juga dalam hal sistem moneter. Dengan meningkatnya aktivitas perdagangan ke daerah-daerah yang jauh, para pelaku ekonomi yang sebelumnya menggunakan mata uang dinar dan dirham sebagai alat tukar merasa memerlukan sistem baru yang dikenal dengan sistem cek. Selain karena membawa emas dan perak dalam perjalanan jauh cukup beresiko, membawa emas dan perak keluar akan berdampak pada berkurangnya stok penyimpanan emas dan perak dalam negeri. Seperti semua peradaban yang pernah disuguhkan sejarah di mana semuanya memiliki masa tumbuh puncak dan kemudian berakhir. Pencapaian-pencapaian yang telah diraih oleh satu generasi tidak dapat selalu dipertahankan oleh generasi berikutnya. Bukan hanya karena faktor internal, tapi juga faktor-faktor eksternal. Kemunduran kekhilafan Bani Abbasiyah selain dipicu oleh konflik keagamaan dan ekonomi pada akhir-akhir era ini terjadi beberapa periode perang salib yang menelan banyak korban dan juga serangan bangsa Mongol ke wilayah Islam. Sekian penjelasan video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.